Shalom dan selamat pagi kami ucapkan buat teman-teman mahasiswa baru yang sudah bergabung. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik ya, kabar sukacita. Saya ada pantun penyambutan untuk kalian, terkhusus untuk mahasiswa baru. Jalan-jalan ke Binjai sambil membeli duren. Cakep. Selamat pagi untuk mahasiswa baru yang keren-keren. Oke, itu ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa peraturan yang akan kami sampaikan dan yang akan kita kerjakan bersama supaya ibadah kita bisa berjalan lebih baik dan lebih hikmah nantinya. Yang pertama, ibadah IPMB kita hari ini diadakan live via Zoom. Yang kedua, diharapkan kepada teman-teman boleh mengambil posisi yang nyaman. Ya, jadi teman-teman ambil posisi yang paling nyaman, yang tenang. Kenapa? Supaya kita bisa mengikuti ibadah juga lebih baik. Dan juga menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, dipersilakan untuk teman-teman bisa mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulis, buku, pulpen untuk menulis nanti yang penting-penting. Yang keempat, diharapkan kepada teman-teman selama ibadah agar diminta untuk mute mic. Kenapa? Supaya menghindari nanti waktu pembicara berbicara atau WL yang berbicara jadi terganggu gitu ya. Selanjutnya, diharapkan kepada teman-teman untuk tidak menekan tombol share screen yang tertera di platform karena dapat mengganggu ibadah. Selanjutnya, teman-teman kami himbau agar mengaktifkan kameranya. Kenapa? Ya supaya persekutuan kita lebih dekat, walaupun jarak kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita bisa sambil tatap muka. Yang selanjutnya, teman-teman kami sarankan agar menggunakan backdrop yang sudah disediakan oleh panitia. Tapi apabila teman-teman nggak bisa menggunakan, tidak apa-apa. Yang selanjutnya, silahkan mengikuti pimpinan dari MC, WL, dan kondisi mic mute. Selanjutnya, nanti setelah ibadah ini akan ada games berhadiah dan juga kelompok sharing. Jadi teman-teman kami tunggu dari awal sampai akhir supaya tetap bisa join mengikuti ibadah penyambutan mahasiswa baru ini. Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman agar membuat penulisan nama seperti yang tertera di slide kita. Kalau dia maba, name underscore nama lengkap. Kalau panitia underscore nama. Kalau PKS itu pemimpin kelompok sharing ya. PKS underscore nama. Oke, itulah yang menjadi peraturan yang akan kita sama-sama kerjakan selama ibadah berlangsung. Oke teman-teman, kami akan share link untuk absen. Jadi dipersilakan untuk teman-teman mahasiswa baru bisa mengisi ini dulu sebelum kita ibadah.
Ya, linknya bisa diisi dari sekarang ya sampai terakhir nanti jam 9.15. Oke, saya ada tambahan untuk peraturan kita ataupun ketentuan yang akan kita ikuti bersama lah selama ibadah, yaitu terkait penggunaan chat. Nah, jadi kalau sebelum ibadah, saya undang teman-teman untuk bisa saling bersapa tegur dengan mahasiswa baru lain. Boleh kenalan, boleh menyapa dengan sapaan khas dari daerah kita. Kalau saya dari Sumatera Utara, anak Medan, Horas gitu ya sebelum ibadah. Kalau ada dari Pulau Nias, ya Hobu. Oke, atau dari tempat lain. Ya kita yang berbeda-beda, ya kita disatukan dalam Tuhan menjadi sebuah keluarga. Ya, kami mengundang untuk teman-teman bisa sambil kenalan melalui chat grup ya. Tetapi nanti saat ibadah berlangsung, mari kita agar mengkondisikan. Kembali kami menyapa untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru join. Selamat pagi untuk kita dan selamat bergabung. Kembali diingatkan juga untuk bisa mengisi link absen yang sudah kami bagikan melalui chat Zoom.
Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Shalom. Shalom, Pak. Pak. Mohon maaf, Pak. Agak kecil suaranya, Pak. Shalom, Kak. Shalom, Pak. Shalom, Kak. Shalom, Pak. Yang kami Shalom, hormati Bang. Bapak Shalom, Pak. Denny Boys Ragi, Shalom. PhD. Shalom, Pak. Shalom. Yang kami hormati juga Bapak Nikolaus Daci, SSI, yang juga akan sebagai mewartakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Yanieski Mokorowu, Kepala Unit Pengembangan Spiritualitas, dan juga yang kami kasih dan yang kami banggakan, seluruh panitia, pemimpin kelompok sharing, dan juga mahasiswa baru 2020. Selamat bergabung di ibadah penyambutan mahasiswa baru. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan sebelumnya memutar kata sambutan dari Ibu Rektor, Dr. Wani Devita Gunardi, SPMK. Selamat datang di Ukrida dan selamat belajar di Ukrida. Persekutuan mahasiswa adalah wadah kita untuk bisa bersama saling menguatkan dan berbagi satu sama lainnya. Saya berharap setiap kakak mentor boleh membentuk KTB, kelompok tumbuh bersama agar bisa membantu adik-adik menti menjalani perkuliahan dan dapat beradaptasi dengan cepat. Kita harus memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakannya. Ayat yang selalu saya ingat adalah Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini harus menjadi dasar kita dalam belajar dan bertindak nantinya. Dan satu lagi, Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Selamat belajar dan berkarya di Ukrida. Tangan saya selalu terbuka untuk mendengar dan berbagi dengan kalian semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rektor kita atas sambutannya. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan dan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bergabung mengikuti ibadah penyambutan mahasiswa baru pada saat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Saya minta dengan kasih untuk kita semua bisa datang ke hadirat Tuhan untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kami minta dengan kasih untuk pelayan ibadah agar bisa datang ke mimbar.
Shalom teman-teman. Sekali lagi Shalom. teman-teman semua dari rumah. Shalom. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kami keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Ukrida menyambut dengan sukacita teman-teman mahasiswa baru. Selamat bergabung di ibadah penyambutan mahasiswa baru tahun 2020. Kita bersyukur hari ini hari yang boleh Tuhan izinkan kita beribadah bareng, dan untuk itu mari dengan menyatakan syukur kita, mari kita bersuka di dalam Tuhan, menyanyikan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari dengan semangat kita naikkan pujian ini, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari kita ulang lagu ini lebih semangat teman-teman. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari kita angkat pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka citalah. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah yang boleh Tuhan izinkan kami bisa beribadah hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Allah yang boleh pimpin berkuasalah Tuhan. Pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan, kiranya pelayan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini, Allah yang boleh bekerja mengubahkan setiap kami. Tuhan, segala roh kuasa iblis Allah yang boleh mengusir Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya teman-teman, sekalipun hari ini kita berada di rumah masing-masing, tetapi hadirat Tuhan ada di mana teman-teman berada saat ini. Oleh karena itu, mari kita menyembah Allah dengan mengangkat lagu pujian, Here I Am to Worship. Mari kita hayati lagu ini sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, Light of the World. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes.
altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of shame became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Semuanya, here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sekali lagi, here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sebentar kita akan menyaksikan video singkat. Kepada multimedia kami persilakan. Throughout history, all humans have struggled with this problem. Let me show you what I mean.
This began a downward spiral in David's life. Soon his family fell apart and his son stole the throne. David lost his palace and he lost his kingdom. There's evidence that suggests that this is the moment when David wrote Psalm 63, which is a prayer to God. Here's the big question. Kiranya video ini boleh menolong kita, lebih boleh merefleksikannya bahwa Tuhan sajalah yang bisa mengisi setiap kekosongan yang kita rasakan. Saat ini kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian. Penuhkanlah bejana. Aku datang dan ku bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak ku buka mata hatiku
kasih, kami persilakan kepada Bang Niko untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, saya coba. Selamat pagi, saya coba share screen sebentar ya. Oke. Pertama tentu dengan sukacita saya sambut kita semua, bonjour. Dan secara khusus selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru 2020 UKRIDA. Teman-teman baru saja memulai suatu perjalanan baru. Dan di awal a new journey ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita persiapkan Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pencipta alam, semesta alam, dan kami sendiri. Seperti telah digambarkan oleh video yang kami telah saksikan ya Tuhan, bahwa sesungguhnya hanya Allah yang sanggup memuaskan dan mengisi kehidupan kami. Tetapi terlalu sering kami ya Tuhan ditipu oleh dunia ini. Maka kami bersyukur ya Tuhan di awal perjalanan kami memulainya dengan ibadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah bergabung di dalam suatu tempat pendidikan terbaik, UKRIDA. Ini adalah rencana Tuhan bagi kami. Maka kiranya ya Tuhan, di dalam memulai perjalanan ini, kami mau memulainya di dalam Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, secara khusus kepada teman-teman mahasiswa baru tahun 2020. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, saya akan bacakan buat kita semua Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman, beberapa bulan terakhir ini kita semua
seluruh dunia sedang bergumul menghadapi pandemi coronavirus. Maka saya awali perenungan kita hari ini dengan Yeremia 9 ayat 23 dan 24 yang sangat cocok dengan video yang kita lihat tadi. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Seperti video yang kita tonton tadi. Kebijaksanaan, kehebatan, kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan, harta. Itu yang dicari dan sungguh diyakini dunia akan membawa kepuasan, akan membawa kehidupan sejati. Tetapi teman-teman, pandemi COVID yang mendunia ini mengajarkan hal yang penting bagi kita. Mari kita renungkan sebentar. Siapakah orang di dunia ini? Oleh karena kebijaksanaannya, kehebatannya, atau kekuatan, kekuasaannya, atau kekayaannya, sanggup mempertahankan hidupnya? Tidak ada. Semua tergantung kepada Sang Pencipta, kepada kedaulatan Allah. Maka pandemi ini sesungguhnya meneguhkan apa yang dikatakan video tadi. Bahwa kemegahan kita kepada kita, bahwa memahami dan mengenal Allah adalah yang terpenting, paling penting dalam perjalanan kehidupan ini. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimanakah mengenal Allah? Bagaimanakah memahami Allah, berelasi dengan Allah? Efesus 2 ayat 1-3 menunjukkan kepada kita keadaan manusia di luar Kristus. Teman-teman, jangankan mengenal Allah, di dalam dosa manusia dinyatakan seteru Allah, mati. Maka jika tadi disampaikan di awal bahwa tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan ini selain mengenal Allah, maka apa yang menghalangi kita mengenal Allah seharusnya menjadi masalah terbesar di dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya banyak bicara tentang COVID ini. COVID ini memang telah menguras tenaga, pikiran, hati, baik secara pribadi maupun kita sebagai bagian dari masyarakat. Tetapi sesungguhnya ada permasalahan lain yang jauh lebih berat. Bukan berarti saya berkata COVID ini tidak berat. COVID ini berat. Tetapi ada persoalan yang jauh lebih berat, yang jauh lebih serius, yang harus kita pikirkan, yaitu dosa. Teman-temanku, adik-adikku, mungkin sering kali kita menganggap, dosa. Dosa apa sih dosa? Tetapi seberapa seriuskah dosa itu, teman-teman? Alkitab menyatakan kepada kita bahwa dosa jauh lebih serius dari apa yang diduga orang. Kalau dosa tidak serius, seperti yang dinyatakan Alkitab, untuk apakah Allah mengutus anaknya ke dalam dunia? Saya ulangi. Kalau dosa tidak seserius yang dinyatakan Alkitab, untuk apakah Allah mengutus Yesus Kristus mengambil rupa manusia dan bahkan mati di kayu salib? Teman-teman, seriusnya dosa sekaligus juga menyatakan bahwa persoalan dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kita membutuhkan juru selamat dan itu yang akan kita lihat di dalam Efesus 2. Mari kita lihat dulu Efesus 2 ayat 1-3. Inilah keadaan manusia di luar Kristus. Pertama, Alkitab memberitahu kepada kita
bahwa dosa itu adalah universal. Mari kita lihat kata ganti yang digunakan di dalam ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati. Berarti penerima surat. Kamu sekalian, ini jamak. Orang-orang Yunani penerima surat. Tetapi Paulus berkata di ayat 3, kami juga dahulu termasuk. Paulus mewakili orang-orang Yahudi. Tapi ayat 3 ditegaskan, sama seperti mereka yang lain. Saya suka dengan terjemahan ESV. Like the rest of mankind. Artinya mau mengatakan, orang Yunani termasuk, orang-orang Yahudi termasuk, dan semua orang di luar orang Yahudi dan orang Yunani. Inilah kondisi yang universal. Apakah kondisi yang universal itu? Itu yang dikatakan di ayat 1. Mati karena pelanggaran dan dosamu. Teman-teman, apakah itu mati? Kematian rohani. Nanti ayat 2 menunjukkan kepada kita, mati artinya tidak berdaya melawan dosa, bukan tidak sanggup melakukan dosa. Nanti dikatakan mati itu justru kamu hidup di dalamnya. Tetapi mari kita pahami dulu, mati artinya kita terpisah dari Allah dan tidak mampu memberikan respons terhadap Allah. Ungkapan ini, teman-teman, menunjukkan dosa begitu serius. Yang digunakan adalah mati, bukan pingsan, bukan lemah. Istilah mati memberikan gambaran sempurna dari ketidakberdayaan manusia. Istilah mati ini juga nanti kemudian kenapa menunjukkan ciptaan baru. Tidak bisa, manusia tidak sanggup menghidupkan dirinya sendiri. Dan selanjutnya di ayat 23 menjelaskan kepada kita apa itu mati. Menjelaskan orang yang mati adalah orang yang hidup justru. Berjalan di dalamnya. Berjalan di dalam dosa. Maka saya tuliskan teman-teman, kehidupan di dalam dosa membuktikan kematian karena dosa. Dan ini benar-benar menggambarkan kepada kita realita manusia, apa yang terjadi di dunia ini. Teman-teman, orang ateis bisa menolak. Tetapi mereka tidak bisa menolak realita ini. Bahwa seluruh umat manusia berputar-putar di dalam masalah dosa. Lalu kita lihat apakah artinya berjalan di dalam dosa itu. Paulus kemudian memberikan kepada kita. Kita akan lihat secara jelas. 3 hal apa itu berjalan dalam dosa. 3 hal yang menguasai dunia. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat, kalau kita berkaca, ini menggambarkan keberadaan kita. Yang pertama dikatakan, kamu dikuasai oleh keduniawian. Di ayat 2a, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Teman-teman, apa sih jalan dunia ini? Secara singkat, kalau kita nanti masuk meneliti kata-kata yang digunakan oleh Paulus. Apa itu dikuasai oleh keduniawian? Dikuasai oleh prinsip dan semangat dunia. Apa itu prinsip dan semangat dunia? Hanya berpatokan mengejar hal-hal yang sementara dan tidak memikirkan yang kekal. Materialisme, hedonisme, sekularisme, dan semua yang digambarkan oleh video tadi. Semua itu sementara. Dan teman-teman, itu yang dikatakan Timothy Keller dalam bukunya Making Sense of God. Apa sih artinya zaman sekuler? Zaman di mana semua penekanan terletak pada kehidupan sekarang ini tanpa adanya konsep kekekalan. Kenapa kita jatuh terus pada pornografi? Karena ketika ada, saya mau dipuaskan sekarang. Kenapa saya menyontek? Karena sekarang saya mau dipuaskan sekarang. Sekarang yang sementara ini harus terpenuhi saat ini. Dan tidak ada konsep kekekalan. Tetapi yang kedua kemudian teman-teman. Dikuasai keduniawian. Yang kedua. Ayat 2b. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dikuasai oleh iblis dan roh-roh
jahat. Ini kata khas ini, kerajaan angkasa, kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Teman-teman, hati-hati. Kita memang tidak perlu takut kepada iblis. Namun, menyepelekan iblis adalah kesalahan yang sangat fatal. Jangan bayangkan iblis seperti yang di film-film, yang horor, pocong. Bukan itu. Tetapi iblis yang paling ini, kuasa kegelapan yang paling parah sebenarnya adalah apa? Bagaimana dia menipu kita untuk terus menjauh dan memberontak, menyakiti hati Allah. Dikuasai oleh kegelapan. Dan ketiga kemudian, kata Rasul Paulus, apa sih hidup berjalan di dalam dosa itu? Dikuasai oleh kedagingan. Kalau tadi dua hal pertama dikatakan, teman-teman, itu bersifat eksternal, keduniawian. Roh-roh jahat yang terus menipu kita. Tetapi sekarang yang bersifat internal, aku melekat pada diri setiap manusia. Kehidupan di dalam hawa nafsu daging, dikuasai kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Maka teman-temanku, ketika manusia dikuasai ketiga hal ini, alih-alih mengenal Allah seperti yang dikatakan tadi di atas, manusia menyakiti hati Allah. Itulah dikatakan kita seteru Allah di dalam dosa. Manusia tidak mungkin mengenal Allah. Teman-teman, Timothy Keller, dia berkata, dosa lebih dari sekedar melanggar perintah Allah. Seserius ini. Tetapi dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Menyakiti hati Allah. Waktu saya belajar misiologi, bahkan dikatakan kita sedang memukul wajah Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia sanggup menyelesaikan masalah dosa? Teman-temanku, kalau hanya tindakan, perilaku luar yang mau dibenerin, mungkin kita bisa lakukan dengan sejumlah aturan. Kita ikut training-training, perubahan positive thinking, dan sebagainya. Tetapi itu hanya perubahan sementara biasanya. Di kulit, Alkitab menyatakan dosa tidak hanya soal tindakan. Memang akan berbuat tindakan. Tetapi Alkitab menyatakan ada kalimat tadi, pada dasarnya. Apa artinya itu? Menurut berbicara tentang natur manusia di dalam dosa, maka dikatakan naturnya memang kita orang-orang durhaka, atau dalam bahasa aslinya anak-anak kedurhakaan, dan dikatakan di ayat 3 anak-anak kemurkaan yang akan menerima murka Allah. Maka kita sampai di sini teman-teman, senang atau tidak senang, orang tidak percaya, orang tidak percaya keadaan manusia, teman-teman. Seperti ini. Betapa mengerikan dosa. Tidak ada harapan, kata Alkitab. Nanti di ayat 12 katanya, tidak ada harapan di luar Kristus. Karena tidak mungkin, tidak berdaya oleh daging. Tidak berdaya dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya seorang pengkhotbah besar yang beberapa tahun lalu meninggal dunia, Billy Graham, berkata, apa sih hal yang terbesar di dunia? Ketika sampai Efesus pasal 2 ayat 3 ini dia berkata, dosa adalah hal yang terbesar di dunia. Bagi Anda mungkin dosa adalah soal kecil. Namun bagi Allah, dosa adalah sesuatu yang begitu serius dan menjijikkan. Dosa mendatangkan murka Allah. Teman-temanku, sampai di sini memang tidak ada harapan. Sampai di sini gelap, tidak ada harapan. Manusia, apapun usahanya, tidak sanggup. Manusia memenuhi, mencari kepuasan. Dan dalam kondisi dosa, seperti dipuaskan, tetapi seperti video tadi. Ya terus di dalam kekosongan. Kekosongan. Manusia butuh juru selamat. Dan syukur kepada Allah. Kita masuk ayat 4. Teman-temanku, ayat 4 kemudian. Ayat 4-7 kita lihat ada pengharapan di dalam Kristus. Ayat 4.
dimulai dengan kata tetapi, menunjukkan pembalikan, menyatakan intervensi Allah. Hanya karena Allah intervensi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ada harapan karena Allah mengutus Kristus bagi kita. Teman-teman, Allah tidak membiarkan manusia berdosa. Terus berada dalam ketidakberdayaan. Allah berintervensi untuk memberikan solusi. Dan apakah akibat dari intervensi Allah itu? Kita lihat di ayat 5, ayat 6, dan ayat 10. Telah menghidupkan kita. Dahulu kita mati, sekarang telah dihidupkan kembali. Dahulu kita ditaklukkan, dikuasai oleh dosa. Sekarang kita telah dibangkitkan, telah membangkitkan kita. Dan itulah ayat 10. Kematian tidak bisa diusahakan. Satu-satunya jalan diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, teman-teman, kita harus bertanya mengapa. Supaya kita menyadari kita nggak petantang-petenteng. Mengapa Allah menghidupkan kita? Sekali lagi bukan karena kita. Kita tidak ada harapan. Ayat 4 secara jelas menyatakan kepada kita. Hanya kebaikan Allah. Hanya kemurahan Allah. Ayat 4. Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Dan itu dilimpahkan kepada kita. Ayat 5, muncul kata kasih karunia yang dikontraskan dahulu, meskipun dahulu kamu mati. Sekarang kamu dihidupkan oleh kasih karunia. Dan ayat 8-9 ditegaskan, hei, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang memegahkan diri. Harus bermegah di dalam Allah. Sampai di sini kemudian kita sampai, wow, ada harapan. Betapa ajaibnya. Kasih Allah yang dinyatakan dengan Yesus Kristus. Mengambil rupa menjadi manusia. Dan bahkan mati sampai di kayu salib. Dan kemudian, Billy Graham kemudian, ketika sampai dalam ayat 4, ayat 5 ini. Billy Graham berkata kemudian. Merevisi apa yang dikatakannya tadi. Dia menuliskan, apakah hal kedua yang terbesar di dunia? Sekarang dia berkata, dosa memang terbesar. Tetapi ada yang lebih besar dari dosa. Kasih Allah. Dosa telah menagih yang terbaik dari Allah, yaitu Allah sendiri diberikan kepada kita. Nanti kita akan lihat di bagian akhir, itulah kata Rasul Paulus. Dosa telah menagih yang terbaik dari Allah. Allah, Roma 8 ayat 32. Allah tidak menyayangkan anaknya. Ia berikan bagi kita. Sekarang kita masuk dengan pemahaman ini. Keadaan kita dan betapa ajaibnya, dahsyatnya kasih Allah. Apa artinya bagi kita ketika memulai perjalanan baru di Ukrida, di kampus kita ini. Teman-teman, yang pertama, seperti kata Rasul Paulus, 1 Timotius 2 ayat 15-16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus menunjukkan, kalau ada banyak orang berkata, aku begitu gelap, begitu jahat, tidak ada mungkin. Paulus menunjukkan dirinya bahwa tidak ada dosa yang begitu jahat, tidak ada dosa yang begitu gelap, yang tidak sanggup diselesaikan oleh kasih karunia Allah. Dan itu kemudian bagi mereka yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal, akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka apa aplikasinya bagi kita, teman-temanku? Bagi teman-temanku yang belum percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, yang masih ragu-ragu, yang masih dalam pencarian,
Mari kita awali perjalanan kita di kampus ini dengan anugerah yang luar biasa itu. Mari kita membuka hati kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku memang orang berdosa. Aku butuh Juru Selamat. Aku tidak sanggup memenuhi kekosongan kehidupanku. Aku mau percaya, kasih karuniamu jauh lebih besar dari segala dosa dan kejahatanku. Maka, apa aplikasinya pertama? Bonjour, menyapa kita. Yesus Kristus datang ke dunia, mati bagi saya dan bagi Anda, orang berdosa. Mari kita awali langkah perjalanan kita di kampus ini dengan membuka diri pada anugerah yang luar biasa ini. Menerima Yesus Kristus dalam hati kita. Teman-teman bisa menggumulkannya. Nanti akan ada ini pemimpin sharing. Teman-teman bisa sharing di sana. Ini hal yang penting. Seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada hal yang penting ketika manusia, pandemi ini mengajarkan kita. Hal yang terpenting adalah mengenal Allah. Teman-teman bohong, walaupun itu sering menipu kita. Kekuasaan, kekayaan, kehebatan, popularitas. Saya merenungkan teman-teman, saya bersyukur loh, pandemi ini banyak menghajar awalnya orang-orang dari atas dulu. Sepertinya mengajarkan kepada kita. Tidak ada semua itu. Jangan tertipu. Maka dikatakan kemudian Yohanes, bagaimana mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Caranya mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Kiranya kita memikirkan hal ini secara serius. Tidak ada jalan lain. Bagi kita yang telah percaya kepada Kristus, teman-teman, mari kita menjadi evaluasi langkah awal perjalanan ini. Mari kita mengevaluasi seperti apakah kehidupan kita merespons anugerah Allah, kebaikan Allah. Mari kita merespons anugerah Allah, hidup layaknya anak-anak Allah yang telah dihidupkan, yang telah dibangkitkan, diciptakan kembali. Mari kita berjuang. Ada kata tadi, telah dibangkitkan. Apa artinya itu, teman-teman? Kita yang tadinya dikuasai oleh dosa. Roma 6 mengatakan, dosa tidak lagi berkuasa dalam tubuhmu. Maka jangan kamu serahkan dirimu kepada dosa. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah. Maka bangkit. Mari kita berjuang mengasihi Allah. Kita tidak bisa melawan dosa dengan kekuatan sendiri. Tapi mari kita berjuang mengasihi Allah. Dan sekaligus mengasihi manusia. Mengasihi, menanggalkan dosa. Teman-teman, mari kita berubah. Masuk Ukrida adalah sebagai satu kesempatan ditransformasi. Berubah dalam seluruh aspek kehidupan. Mulai dari cara belajar kita nanti. Cara bergaul kita. Cara pacaran kita. Di rumah, di kos, dimanapun. Ketika nongkrong live, asrama live. Apapun keadaan kita. Termasuk kehidupan di masa-masa pandemi ini. Bangkit dari dosa-dosa di masa pandemi. Teman-teman, ada banyak orang berkata, pandemi ini membuat kita banyak berdosa. Tidak. Dosa tidak membuat keadaan kita makin parah. Tetapi pandemi ini hanya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Teman-teman, saya pikir saya udah cukup sabar orangnya. Tapi pandemi ini mengajarkan kepada saya, ketika saya terus-menerus bertemu dengan anak saya di rumah, mengajarkan saya, ternyata saya mereveal saya sebenarnya. Saya belum sabar. Ngelihat mukanya marah terus saya. Teman-temanku, pandemi ini mengajarkan kita siapa kita sebenarnya. Mari kita berubah. Teman-teman mungkin berkata, wah, ada orang banyak berkata, enak jadi orang Kristen. Anugerah besar, seperti Roma. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia bertambah besar. Lalu apakah kita bisa kemudian berbuat dosa?
Teman-teman, kalau kita masih berkata seperti ini, mungkin kita belum menyadari betapa pahitnya dan menjijikkan dosa. Thomas Watson berkata, sampai kita tahu bahwa dosa itu begitu menjijikkan, begitu pahit, begitu mengerikan, baru kita akan merasa betapa ajaib kasih Allah. Teman-temanku, saya mengambil ilustrasi sedikit. Waktu saya tinggal sedikit, pernah nggak sih teman-teman lihat, waktu kecil kita semua punya kebiasaan-kebiasaan yang paling menjijikan. Sekarang kita tahu. Dulu begitu senangnya kita. Teman-teman, dulu ada selokan kecil dekat rumah saya. Dan itu tempat paling saya nikmati dulu. Wow, kalau udah di situ, saya merasa begitu nikmat. Apalagi kalau udah mulai hujan. Tetapi sekarang teman-teman, setelah saya tahu itu begitu menjijikkan. Maukah engkau kembali ke sana? Kalau kita sadar dosa begitu pahit, begitu menjijikkan, adakah kita mau kembali? Bangkit, mari kita mengasihi. Di dalam kasih karunia Allah, mari kita bangkit. Dan yang ketiga, apa aplikasinya bagi kita? Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan ulang karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Teman-teman, seringkali kita hanya melihat kita diselamatkan supaya masuk surga. No. Alkitab berkata, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan rencana Allah. Maka mari kita melihat perjalanan kita di kampus Ukrida tidak secara kebetulan. Mari kita lihat studiku di Ukrida adalah bagian melakukan pekerjaan baik menurut kehendak Tuhan. Teman-teman, kalau terus menyadari perjalanan ini di Ukrida, studiku adalah bagian panggilan saya melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Teman-teman akan berbeda sekali dalam mengerjakan studi selama di Ukrida. Tidak hanya fokus soal nilai. Saya akhiri kemudian teman-teman, syukur kepada Allah, teman-teman tidak berjuang sendiri. Yang pertama, ayat 10 ini sekaligus menunjukkan kepada kita. Saya senang dengan NIV. NIV menunjukkan tenses yang digunakan. For we are God's handiwork. Kata yang tenses yang digunakan adalah present, terus-menerus. Maka lihat teman-teman, kita adalah milik Allah. Maka kalau kita adalah milik Allah, maka dikatakan kita milik pustaka Allah, anak-anak Allah. Jangan takut, Allah mengurus anak-anaknya selama dalam perjalanan di Ukrida, bahkan seluruh kehidupan kita. Dan itu yang kedua, Allah terus memproses kita. Allah turut serta dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Termasuk ketika kita mengerjakan studi kita di Ukrida. Itu yang pertama, kita tidak sendiri. Kata Tuhan, ini aku, jangan takut. Maka seperti kata rektor kita tadi, Efesus 4, jangan takut. Tetapi mari kita juga jangan takut. Ada keluarga kita di Ukrida. Teman-teman, kita tidak berjuang sendiri. Saya kutip dari seorang yang bernama Tim Allen, dia berkata, salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan oleh orang Kristen dalam berjuang adalah menjadi anak Tuhan gaya Lone Ranger. Artinya apa? Pejuang sendiri. Tidak. Teman-teman, ketika kita diselamatkan, kita tidak hanya diperdamaikan dengan Allah, tetapi Allah menempatkan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Di kampus kita ada persekutuan mahasiswa. Di kampus kita ada tubuh Kristus. Di kampus kita ada keluarga baru, PM Ukrida. Keluarga baru. Secara bersama-sama kita anak-anak Allah merespons anugerah keselamatan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Allah kita yang hidup. Seperti tadi di bagian pertama, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Wow, our family in Christ. PM Ukrida, persekutuan mahasiswa. Maka mari kita merespon anugerah keselamatan
melalui persekutuan, ada begitu banyak hal yang akan dilakukan untuk bersama-sama kita. Dinamika keluarga, ibadah PM, KPIM kelompok kecil, persekutuan doa, retret, dan berbagai hal-hal yang dilakukan. Ibrani mengingatkan kita, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, termasuk dalam studi kita. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Saya akhiri kemudian teman-teman dengan doa dan ucapan selamat. Bonjour! Mari memulai perjalanan ini di dalam kasih karunia Allah. Selamat menjalani kehidupan di Ukrida, melakukan pekerjaan baik dalam kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kiranya kami secara tepat ya Tuhan, ketika Roh Kudus berbicara kepada kami, ketika firman-Mu diberitakan, Roh Kudus juga memimpin kami untuk merespons kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ada banyak aplikasi yang telah dinyatakan. Mari kami pertimbangkan, kami pikirkan, dan kami ambil sebagai bagian langkah awal perjalanan kami di kampus kami, Ukrida. Kiranya berikan kepada kami hati yang mau terbuka ya Tuhan. Ajarkan kepada kami, biarkan kami tidak ditipu oleh dunia ini. Bahwa kepuasan sejati, kehidupan sejati, hanyalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Doa berkat. Atau sekarang aja. Aku aja deh mimpin kalau gitu. Ntar aku cek dulu. Atau minta aja Bang itu. Minta aja Bang itu sekarang doa. Saat ini kita akan masuk pada doa syafaat. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Sekali lagi meminta dengan kasih Bang Niko untuk memimpin kita di dalam menaikkan pokok-pokok doa. Kepada Bang Niko kami persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya ibadah ini menolong kami ya Tuhan, memulai perjalanan kami di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Maka kami mau berdoa ya Tuhan, untuk perkuliahan tahun ajaran ini yang baru, yang akan dimulai pada tanggal 7 September. Kami menyerahkan ya Tuhan, seluruh proses belajar ini ya Tuhan. Secara khusus, di dalam masa-masa pandemi ini, kiranya hikmat yang dari Tuhan, Tuhan karuniakan, baik
kepada para dosen, pihak kampus, maupun kepada para mahasiswa untuk terus melanjutkan proses belajar mengajar ini ya Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami mahasiswa baru. Kiranya Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat untuk bisa beradaptasi dengan baik. Untuk mereka ya Tuhan bisa mulai belajar, menikmati kehidupan kampus. Tuhan mengajarkan mereka melalui kehidupan kampus. Tuhan membentuk mereka. Kiranya di dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan karuniakan juga kreativitas baik kepada para mahasiswa, kepada para dosen secara khusus. Karuniakan kreativitas bagaimana mengajar dengan baik di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk sarana-sarana yang digunakan. Tuhan sediakan, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk persekutuan mahasiswa Ukrida. Kami bersyukur ya Tuhan, persekutuan mahasiswa, kasih karunia Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang kuliah di Ukrida. Kiranya ya Tuhan, persekutuan mahasiswa terus fokus mengerjakan pemuridan, menghasilkan murid-murid bagi Kristus. Kiranya melalui persekutuan mahasiswa ya Tuhan, ada begitu banyak mahasiswa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada begitu banyak mahasiswa, kehidupannya diubah, ditransformasi. Semakin hari di dalam kemuliaan yang semakin besar. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, karuniakan hikmat, karuniakan kreativitas kepada para pengurus, kepada para pelayan, untuk terus mengerjakan pemuridan dan berbagai ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan pembinaan, agar terus dapat dilakukan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, berikan hati kepada mahasiswa. Secara khusus kepada mahasiswa baru, kiranya Tuhan yang akan memberikan kepada mereka hati yang mau berbentuk bersama-sama di dalam persekutuan mahasiswa. Kami sungguh merindukan ya Tuhan. Melalui persekutuan mahasiswa ini, kami meresponi anugerah Allah dalam kehidupan kami sementara kami kuliah di Ukrida. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pergumulan bangsa kami ya Tuhan selama beberapa bulan ini. Tuhan, ketika kami melihat ya Tuhan, hari demi hari seperti keadaan semakin memburuk. Tidak ada tempat lain kami berseru ya Tuhan, selain kepada Engkau. Have mercy on us. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya di dalam waktu dan kedaulatan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, pandemi ini segera berlalu. Karuniakan hikmat kepada para pemerintah kami. Di dalam seluruh jajaran ya Tuhan. Karuniakan juga ya Tuhan kepada masyarakat. Kesadaran dan tanggung jawab untuk bersama-sama pemerintah ya Tuhan. Mengupayakan bagaimana kami keluar dari seluruh permasalahan. Kami mau berdoa ya Tuhan kepada mereka yang begitu berdampak. Berdampak dalam segala aspek. Perekonomian, di dalam kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan pakai masyarakat. Kami bahkan ya Tuhan. Sebagai bagian untuk mendatangkan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dengar seruan hati kami ya Tuhan, karena kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Puji Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur Tuhan boleh berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian seperti yang Kau ingini. Biarlah lagu ini boleh menolong kita untuk terus meninggalkan dosa dan memandang Kristus yang telah rela menebus dosa-dosa kita. Mari kita katakan, Ku telah mati dan tinggal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita hayati lagu ini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan kasih kami persilakan kepada Bang Niko untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita kembali berdoa. Kiranya lagu yang baru saja kami nyanyikan ya Tuhan, itu merupakan komitmen hati kami. Kami yang telah dihidupkan oleh Allah. Kami yang telah dibangkitkan oleh Allah. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mau bangkit dari seluruh keterpurukan dosa kami. Kami mengambil suatu komitmen ya Tuhan. Mau menyenangkan Allah.
dan mulai meninggalkan dosa. Kami mau ya Tuhan mengambil suatu komitmen untuk mempersembahkan studi kami sebagai pekerjaan yang baik yang kami persembahkan seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Secara khusus mahasiswa baru 2020. Pimpin, sertai, kiranya kasih karunia Tuhan menguatkan mereka di dalam perjalanan mereka selama kuliah di Ukrida. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita telah selesai teman-teman. Silakan mengambil saat teduh dan acara selanjutnya kami serahkan kepada